Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Farel El Jauhar Dalmajati dari kelas 3 dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478 2080. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum 8 ya, melakukan presentasi video untuk praktikum 8 yang berjudul Exploratory Data Analysis atau EDA dengan menggunakan crop recommendation dataset dari Cage ya. Jadi tujuan pada praktikum ini adalah untuk melakukan eksploitasi data secara sistematis, lalu memahami struktur data, mendeteksi nilai hilang dan outlier, serta menampilkan visualisasi agar kita bisa mengumpulkan pola dan hubungan antar variabel. Nah, jadi sebelum masuk ke tahapan implementasi ya, saya akan coba menjelaskan terlebih dahulu apa itu EDA. Jadi exploratory data analysis atau analisis data eksploratif adalah proses awal dalam analisis data untuk memahami isi dan struktur dataset sebelum digunakan untuk pemodelan machine learning gitu ya. Tujuan EDA sendiri adalah untuk menjawab pertanyaan seperti apa saja variabel yang ada, apakah data memiliki nilai kosong atau outlier gitu ya. Bagaimana distribusi dari setiap fitur? Apakah ada hubungan antar variabel dengan EDA? Dengan EDA kita bisa mendapatkan gambaran besar data dan menentukan langkah selanjutnya dengan tepat. Nah, sekarang di sini jadi pada Jadi pada ini ada dataset yang saya gunakan. Saya di sini dapat dataset ini crop recommendation dataset. Nah, dataset ini berasal dari Cage yang digunakan untuk membantu sebentar. Sorry. Oke. Jadi dataset ini digunakan untuk membantu merekomendasikan jenis tanaman berdasarkan kondisi tanah dan iklim tertentu. Nah, di dataset ini berisi sekitar 2200 baris data dan 8 kolom fitur, yaitu ada di sini ada N atau kandungan nitrogen, ada P di sini untuk kandungan fosforus, dan ada K untuk kandungan potasium ya. Di sini juga ada temperatur atau suhu, humidity atau kelembapan, dan ada pH itu untuk keasaman tanah ya, dan rainfall atau cuaca hujan. Labelnya di sini untuk jenis tanaman yang direkomendasikannya. Jadi dataset ini sangat cocok untuk analisis EDA karena setiap fitur memiliki karakteristik yang menarik dan relevan dengan sektor pertanian. Nah, sekarang kita masuk di langkah pertama dalam EDA. Itu saya di sini membuat dataset untuk memahami struktur datanya seperti berikut. Ini sini ada kode yang saya gunakan di Google Colab. Nah, di sini pada kode ini saya mengimpor beberapa library penting seperti pandas. Terus itu untuk pandas itu untuk manipulasi data ya. Terus ada NumPy itu untuk operasi numerik, dan ada matplotlib ya, matplotlib, dan Seaborn ya. Di situ ada Seaborn untuk visualisasi data. Nah, setelah itu dataset itu dibaca menggunakan read ya, pdread. Di sini CSV karena file yang saya dapatkan itu bentuknya CSV untuk corp
recommendation ya, dan ditampilkan dengan head, pakai head dev head ini. Nah, terus perintah dev info ini digunakan untuk melihat tipe data dan jumlah kolom. Nah, jadi hasil outputnya kurang lebih seperti ini. Nah, dari hasil output ini kita bisa lihat bahwa dataset itu sudah memiliki tadi 2200 data dan 8 kolom, di mana 7 kolom adalah numerik dan satu kolom yaitu label bersifat kategorial ya, kategorikal yang tidak ada nilai kosong. Jadi dataset ini tergolong berisi sejak awal gitu. Nah, kita masuk tahapan kedua di sini start. Nah, di sini di langkah kedua ini adalah langkah untuk melakukan analisis statistik deskriptif ya, yaitu melihat nilai rata-rata, minimum, maksimum dan sebaran data setiap fitur. Di sini mana sudah Nah, di sini ada describe ya. Nah, describe ini kita akan bisa melihat beberapa hal menarik gitu ya, seperti di sini ada rata-rata pH-nya tadi, dan tanah adalah sekitar di sini berapa tadi? Sekitar 6,8 gitu ya. Suhu rata-ratanya, temperaturnya di situ, di sini ada berapa nih suhu rata-ratanya, sekitar 40-an, 20 ya, 25 berarti rata-rata suhunya di sini. Ya, suhunya di sini rata-rata 25. Nah, terus ada rata-rata curah hujan juga sekitar 100 milisecond gitu ya. Tapi ini nilai maksimum mencapai hampir 300 di sini. Kurang lebih 300 untuk menunjukkan variasi tinggi antara dir ya. Nah, jadi statistik deskriptif ini membantu kita memahami karakter dasar dataset dan mengenalkan fitur yang mungkin berpengaruh besar terhadap hasil rekomendasi tanaman gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini tahapan selanjutnya di sini yang kedua ini adalah pembersihan data ya. Di sini saya membersihkan memeriksa apakah ada nilai yang kosong dan apakah terdapat outliner pada fitur numerik gitu ya. Di sini kan bisa dilihat ada dev install sum ini ya. Nah, jadi hasil ini dari hasil kode ini, sebentar. Oke, sorry. Tadi ada alarm bunyi, harus matiin. Nah, jadi hasil ini sampai sini mana tadi? Oke. Hasil ini menunjukkan ya, tidak ada nilai kosong atau none di dataset ini. Namun dari box plot yang terlihat di bawah ini, yang terlihat di sini, ada beberapa outliner pada fitur rainfall dan temperatur gitu ya di sini.
Jadi outliner ini mungkin menunjukkan daerah dengan curah hujan yang ekstrim gitu ya, atau suhu yang tak biasa. Tapi karena ini adalah data alami atau outlier, tersebut tidak perlu dihapus, melainkan dianalisis lebih lanjut gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah untuk melihat hubungan antara, nanti kita tahap langsung hubungan antara apa namanya, sorry ini kok nggak gerak sih, sebentar ya, screen laptopnya gerak ini, screen laptopnya gerak kok. Oh nggak gerak ya. Oke, udah gerak lagi, sorry. Tadi tiba-tiba nggak gerak. Nah, di sini adalah untuk melihat ya hubungan antar variabel numerik menggunakan heat map ya, korelasi. Jadi di sini nah di sini, nah dari hasil heat map di bawah ini bisa kita lihat ya. Nah, baru bisa masuk gambar, tadi nggak ada. Sorry. Nah, dari hasil heat map di bawah ini kita bisa lihat di sini nggak ada ada data korelasi yang kuat antara variabel utama gitu ya. Jadi di sini ada temperatur dan humidity, kelembapan itu memiliki sedikit hubungan negatif gitu. Artinya semakin tinggi suhu, kelembapan itu cenderung menurun. Nah, variabel N dan P di sini dan K itu relatif independen satu sama lain. Ini penting untuk model prediksi karena tidak saling tidak saling redundan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap visualisasi data. Nah, pada tahap ini saya membuat beberapa grafik utama itu untuk memahami distribusi data dan hubungan antar fitur gitu ya. Di sini ada visualisasi histogram numerik gitu ya. Nah, saya buat di sini histogram pakai sorry. Nah, oke. Nah, jadi grafik ini memperlihatkan distribusi setiap fitur gitu ya. Sebagian besar fitur seperti pH di sini, ada temperatur, terus di sini ada humidity, dan distribusi normalnya lainnya gitulah. Sementara di sini ada rainfall. Nah, di sini rainfall ini memiliki distribusi yang cukup miring ke kanan gitu ya. Yang artinya sebagian besar daerah itu memiliki curah hujan yang rendah hingga sedang gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke box plotnya. Nah, pada box plot ini berfungsi untuk membantu kita melihat persebaran data dan mendeteksi nilai ekstrim gitu ya. Titik di luar whisker menunjukkan data yang jauh dari mayoritas atau disebut outlier. Nah, di visualisasi ketiga ini saya pakai heatmap korelasi ya. Jadi sudah kita tampilkan sebelumnya, namun di sini bisa kita bisa kita ditegaskan kembali ya, bahwa tidak ada fitur yang memiliki korelasi yang tinggi. Cukup banyak di sini.
nggak bisa di minimize. Udah uh, uh, ke mendapatkan setiap di sini apa tadi, um, ah tidak ada fitur yang memiliki korelasi yang tinggi, dan mendapatkan setiap fitur memberikan kontribusi unik itu untuk model prediksi gitu ya. Nah, di sini ada hasil analisisnya. Nah, jadi berdasarkan seluruh hasil ya, hasil untuk eksplorasi yang sudah dilakukan, berikut ini kesimpulan dari saya, kesimpulan yang bisa saya ambil itu. Yang pertama itu adalah tidak ada missing value sehingga dataset itu sudah bersih. Kedua, terdapat beberapa outlier alami pada fitur rainfall dan temperatur. Ketiga, distribusi fitur itu cukup baik dan mencerminkan kondisi lingkungan yang realistis gitu ya. Terus kita masuk ke poin keempat, itu tidak ada korelasi tinggi antar fitur sehingga semua fitur itu relevan untuk dianalisis. Jadi mungkin sekian saya, dan untuk praktikum 8 kali ini, dan dengan hasil ini ya, dataset ini sebenarnya udah siap kita gunakan dalam tahap berikutnya, yaitu untuk pemodelan machine learning untuk merekomendasikan jenis tanaman yang paling cocok untuk cocok ya berdasarkan kondisi lingkungan itu. Oke, mungkin sekian aja dari saya untuk video praktikum 8 untuk untuk EDA atau exploratory data analysis. Mungkin sekian dari saya Muhammad Arif Farel Jawhar Menjati, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.